Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Saya menawarkan bahan permenungan dari dua bacaan sekaligus, yaitu berdasarkan bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat 6 sampai dengan ayat 13, juga menggunakan bacaan Injil dari Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Intinya bacaan pertama ini mau bicara soal suara hati sebenarnya. Hukum yang lama sudah berlalu dan Tuhan mengganti dengan hukum yang baru. Bukan hukum dalam loh batu atau di luar dari manusia atau dalam tabut perjanjian. Itu semua diperbaharui oleh Allah Yahweh. Tuhan mengatakan bahwa aku akan menempatkan hukumku di dalam batin manusia dan akal budi. Jadi tertanam di dalam setiap pribadi manusia, tidak di luar dari pribadi manusia, tapi tertanam di dalam, bahasa lain inherent, ada dalam pribadi manusia, tidak di luar. Kalau loh batu ketika Musa di Sinai itu di luar dari pribadi manusia, ada dalam loh batu. Tabut perjanjian juga tabutnya ada berupa di luar dari manusia. Tapi tampaknya berulang kali itu tidak ditaati atau disetiai, bahkan diingkari atau dikhianati, tidak disetiai itu oleh orang Israel. Maka Tuhan mengganti cara, yaitu perintahnya, kehendaknya, perjanjiannya tidak di luar dari manusia, tapi sebaliknya dimasukkan inherent, ada melekat di dalam batin, di dalam akal budi manusia, menyatu. Ini sebabnya orang akhirnya akan, sebenarnya kalau mau jujur, orang akan tahu ini baik dilakukan, ini tidak baik untuk dilakukan. Ini benar, ini salah. Ini berdosa, itu tidak. Ini mendatangkan berkat. Orang sebenarnya tahu di dalam batin ini, saya ini melakukan kesalahan atau tidak. Akal budi pun tahu, ini sebenarnya yang saya lakukan salah atau tidak, atau mendatangkan berkat. Itu tahu. Dasarnya adalah secara alkitabiah Allah Yahweh sudah menyatakan dengan eksplisit di dalam akal budi manusia, daya nalar, di dalam batin manusia, Allah sudah menanam hukumnya itu, sehingga manusia tahu sebenarnya ini mendatangkan dosa atau tidak, saya melakukan ini bersalah atau tidak, ini dosa atau tidak, ini mendatangkan berkat, tahu. Tapi seringkali yang terjadi adalah orang itu melanggar. Bukan hanya melanggar, seringkali orang memanipulasi. Dengan bahasa singkat orang sering berbohong lah. Sebenarnya saya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Dan kebohongan itu kompleks atau rumit. Sebab itu kebohongan akan menciptakan kebohongan yang berikutnya dengan cara beralasan dan hidup menjadi rumit, akan menjadi bermasalah. Sebenarnya hidup sederhana kalau orang mau secara tulus, secara apa adanya. Sederhana itu identik dengan apa adanya. Kalau mau dikaitkan dengan Injil hari ini, Tuhan memanggil para murid, 12 jumlahnya. Mereka menyebut nama satu demi satu. Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang akademisi, orang-orang pandai? Bukan. Apakah mereka pejabat-pejabat? Bukan. Siapa? Justru mereka adalah orang-orang sederhana. Para nelayan, para petani di daerah Kana dan pegunungan yang lain, nelayan di daerah Danau Genesaret atau Galilea. Orang-orang sederhana ini, pola pikirnya sederhana, apa adanya, tidak dirumit-rumitkan oleh berbagai macam alasan. Dan yang dipilih Allah ingin hadir dekat, bekerja sama. Dan orang yang bisa bekerja sama dengan Allah ini, kalau orang itu mau sederhana, pola pikirnya apa adanya, yang simple, tidak dibikin rumit,
Yang membuat rumit kadangkala kita sendiri. Kenapa kita menjadi rumit? Salah satu jawabannya dalam perjanjian lama. Karena kita seringkali menyangkal. Karena kita seringkali berbohong. Sebenarnya ini tahu benar atau tidak, berdosa atau tidak, tapi kita kadangkala menutupi itu dengan aneka macam alasan. Alasan-alasan yang membuat rumit sendiri dan menyusahkan. Saudari-saudara, ini bacaan pertama dan bacaan Injil yang menjadi inspirasi yang saya tawarkan untuk menjadi permenungan kita. Tuhan memberkati Anda dan saya. Berkah dalam.